Bapak Ibu, para saudari dan saudara, siapa yang semalam tidurnya jam 1? Ada nggak? Wah, saya tidurnya jam 2, ya bisa tidur saya semalam. Wah, maka sekarang kepala saya enteng Bapak Ibu, antara ada pikirannya dan antara tidak ada pikirannya. Maka nanti kalau khotbahnya agak sasar kusuk di ngapunten deh, karena ending banget. Maka setelah ini saya mau minta izin bubuk. Maka dia nanti akan diurusi oleh Romo Ali. Romo Ali juragannya dia, karena saya bubuk saja. Bapak Ibu, para saudari dan saudara, saya mau menyampaikan beberapa perenungan. Yang pertama dari bacaan pertama Kisah Para Rasul. Tadi ada pernyataan yang menarik yang sebagai orang Kristiani kita perlu melihatnya secara baru dan kemudian memperbarui cara hidup kita. Setiap kali kita dikatakan atau diingatkan, bacaan semalam itu mengatakan pergilah segera ke Galilea, wartakanlah dan macam-macam. Nah, para saudari-saudara, kadang-kadang sebagai orang Katolik kita berjumpa dengan teman-teman kita Protestan, lalu ketika masuk dalam konteks pewartaan Injil, pewartaan kabar sukacita, maka kita merasa diri yang kita lakukan itu salah karena banyak orang Katolik tidak berani menyampaikan konon katanya, sorry kalau saya keliru, tetapi konon katanya orang Katolik lebih takut untuk bersuara tentang Tuhannya, tentang Yesus Kristus. Gustiku bumu, gustiku bumu, gustiku bumu. Kita takut, kita kadang-kadang ragu-ragu mengatakan itu. Tetapi para saudari-saudara, ini bukan punya panjenengan, tetapi bacaan hari ini rupanya memberi kita dimensi yang lain dari bacaan pertama. Pewartaan Injil, pewartaan kabar sukacita, pewartaan Kristus bangkit, kuwi ora kudu liwat omongan Bapak Ibu. Lewat bacaan hari ini kita tahu sekarang. Jadi pewartaan Kristus bangkit, pewartaan kebangkitan kuwi ora kudu lewat omongan, tidak harus lewat bicara. Tetapi bacaan hari ini jelas. Petrus tadi mengatakan pada Kornelius, akulah saksi. Maka Bapak Ibu, para saudari-saudara, kalau kita mengalami kebangkitan sungguh dan kita ingin memberi, katakanlah mewartakan kabar kebangkitan kepada setiap orang, cara kita bisa agak berbeda. Menurut bacaan hari ini, mari kita bersaksi bahwa kita memang punya pengalaman Kristus bangkit. Nek Gusti nyawa ini bangkit, dunia akhirnya senang, dunia akhirnya dunia. Maka setelah itu kesaksiannya karena pekerjaan kita sehari-hari. Mula, Bapak Ibu, para saudari-saudara, kesaksian Kristus bangkit sederhana saja. Maka setiap kali kita melakukan apapun semangat. Sama seperti Pak Heru. Iya benar. Nah, Pak Heru tadi. Tahu Pak Heru? Enggak apa-apa. Tapi saya tahu Pak Heru itu saking semangatnya pengen merekam anaknya bertugas, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tidak usah diimajinasikan, mau saya lihat dari depan. Tapi itu artinya bersemangat gitu. Dan ada yang tadi tidurnya jam 1 malam, jam 2 malam dan tidak bisa tidur, tetap datang hari ini memaksa melek. Nah, itu semangat Bapak. Itu kebangkitan. Atau yang lain lagi, besok setelah Paskahan tidak ada alasan nyambut gawe mangkate telat. Nah, itu kebangkitan. Maka kalau besok ada anak sekolah mangkate telat, lagu alasan ini yang ukur Paskah, wah itu tidak bangkit, Anda mati, gitu ya. Maka juga kalau panitia berdosa terus esok nyambut gawe ini jalur leburi rodo awan jam 1 leburi balik ini jam 1:30. Nah, itu tidak bangkit. Itu kebangkitan Bapak Ibu. Jadi bacaan hari ini Petrus mengajarkan kepada kita sederhana. Mewartakan kebangkitan, mewartakan sukacita Tuhan bangkit itu tidak harus dengan mengatakan, Gusti itu mulu, kenal Gusti Yesus orang enggak. Tetapi dari apa yang kita lakukan. Nek cepet semangat itu Kristus bangkit. Ada kan? Mulai kita cepet yang ini kalau itu hati Bapak Ibu. Mulai cepet itu ini itu Bapak Ibu supaya kami tahu bahwa ada panasan sungguh. Ini doang. Kita rapor ini di pasang dengan dia mengatakan. Cepet yang semangat dok. Cepet itu semangat itu Bapak. Dan kita rombongan ini dan mirsani borong. Besok Senin segera PLN-nya dipanggil gitu loh. Itu kesaksian kebangkitan. Maka kalau makan itu saya demenake. Maka kalau panjenengan ke pasturan itu melihat kami berdua makan
gemenake Bapak Ibu, mesti rantas Bapak Ibu. Nah itu kami. Maka bacaan pertama hari ini sederhana mengatakan pada kita, wes nek awake dhewe rawani ngomong ngartosake Gusti Yesus ungu saking sedo, enggak apa-apa. Tetapi jangan sampai kita lupa kalau Yesus bangkit, kalau dalam pekerjaan kita sehari-hari, maka kita melakukannya dengan semangat, dengan berhati-hati, dengan bergairah. Itu semangat, itu semangat. Maka nanti kalau nyanyi setelah ini tutupnya dibuka sing jembar, itu Bapak Ibu. Anda cintai Karisito, diskutin maka buka yang jembar. Tutup tahu ya? Tutup itu asmanipun ibu-ibu panitia namanya tutup. Iya tuh kalau saya seks saja namanya tutup. Maka itu maka nanti nyanyinya yang loak laut Bapak Ibu. Maka anak-anak Ia juga nanti nyanyinya yang loak laut gitu ya. Kalau kamu tidak tahu loak laut, wong mata kamu tidak lihat ke saya, tak lihat pada yang lain, tanya pada pendamping kalian tinggi kan. Maka mangap sih ambar gitu ya. Mangap sih ambar. Maka itu kalau Bapak Ibu, saudari-saudara, mewartakan kebangkitan lewat kegairahan kita yang diperbaiki. Nah sekarang yang kedua Bapak Ibu, saya merefleksikan pengalaman Maria Magdalena. Bapak Ibu, pengalaman kebangkitan terkait dengan Maria Magdalena, orang-orang yang tidak beriman Kristiani kemungkinan besar akan menganggap bacaan kitab suci kita inkonsisten. Mengapa? Karena bacaan Injil hari ini menceritakan tiba-tiba Maria Magdalena melihat dan lari tergopoh-gopoh menemui Petrus dan mengatakan kuburnya kosong, lalu jenazah Yesus sudah dicuri oleh orang. Seolah-olah Maria Magdalena itu saksi mata. Kalau Maria Magdalena, kalau seseorang mengatakan dia dicuri atau uangku dicuri, berarti kan sebetulnya dia harusnya melihat ya. Tapi kan kita tahu Maria Magdalena tidak melihat. Di teks yang lain kita juga membaca Maria Magdalena melihat ke kubur. Sebelum masuk ke kubur dia tahu ada pintu terbuka, mungat, lalu ada satu orang laki-laki. Di teks yang lain ada dua orang laki-laki. Maka persoalan Bapak Ibu yang kedua yang bisa saya sampaikan, mungkin kita akan kemudian tergoda untuk mengatakan, oh berarti kita suci ngomong Katolik kira benar karena Injil yang kesaksiannya simpang siur. Bapak Ibu para saudara-saudara, Injil kita tidak simpang siur, tetapi hanya ini mengatakan kepada kita, waduh, mari kita pikirkan, Maria Magdalena ketika jalan salib Kristus itu nangis nganti matanya, dia tahu matanya itu ya, bidu-bidu, tahu ya bidu-bidu? Bidu-bidu apa ya? Lebam, matanya nganti jebul-jebul, mergo nangis gitu loh. Pernah lihat Passion of Christ loh Bapak Ibu, matanya sampai jebul gitu. Jadi sama seperti saya atau kita semua yang tidurnya tadi setengah 3 malam. Maka nek esuk tangi ini kan rodo bayuben antara kita orang bagus karo wong elek iki padha wae Bapak Ibu gitu. Itu highway. Sama Maria Magdalena itu juga datang ke kubur pagi-pagi setelah seharian suntuk mengalami kesedihan. Maka ketika melihat realitas yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka macam-macam yang berkecamuk di kepalanya. Salah satu yang diceritakan, oh, dia orang yang mau meruh kubur kosong lalu lari bertemu dengan Petrus. Atau yang lain mengatakan, mergomi mati antara melek dan orang melek, maka melihatnya hanya ada satu orang di dalam. Karena antara melek dan tidak melek, maka melihat ada 2 orang di dalam. Hanya ini mengatakan kitab suci kita karena saking paniknya, bingungnya, dan rasa cintanya, maka segala sesuatunya menjadi sedikit kabur. Tetapi kalau ceritanya dijadikan satu, maka kok ingin mengatakan realitasnya satu, kenyataannya satu, Tuhannya bangkit. Maka Bapak Ibu para saudara-saudara, perenungan yang kedua yang ingin saya sampaikan termasuk terkait dengan tahun jubileum, terkait dengan pesiaran kita bersama. Apa yang terjadi dengan Santa Maria Magdalena sebetulnya? Kalau dalam bahasa saya yang ingin saya tawarkan pada panjenengan, yang dialami oleh Maria Magdalena itu cuma satu, salah paham. Maka Bapak Ibu para saudara-saudara, rasanya itu pula yang perlu kita sikapi, yang perlu kita kenali dalam kehidupan kita bersama sebagai pesiara pengharapan selama kita 8 bulan ke depan atau selama sekian tahun sampai ajar kita menjemput. Maka mari kita selalu waspada akan adanya kemungkinan kita salah paham.
wah ini nek nang gereja, ini prasangka nih prasangka, bisa jadi salah sangka. Wah nek nang gereja ono Kristo mesti bar Kristo apa meneh nek sing Kristo cahya iki mesti mau sampai mubar madur ora karu-karuan. Gitu loh, betul kan? Yo sing mandok-mandok ibune. Anake ora anake tidak. Nah, itu nanti bisa jadi salah sangka salah perkiraan gitu Bapak Ibu. Menduga yang tidak. Jadi ternyata enggak. Maria Magdalena punya pengalaman salah sangka. Saya pun kadang-kadang juga salah sangka. Kita pun juga salah sangka. Kalau saya kemana-mana dengan Romo Ari naik mobil berdua, nanti pasti ada yang salah sangka. Pastornya GX, gitu ya. Salah sangka kan ada juga. Nah, sampai boleh sampai di Romo Ari. Dan kalau begini berdua-dua terus. Tapi kalau nanti saya perginya dengan misdinar laki-laki terus, nanti pasti ada yang punya salah sangka. Pastornya suka anak kecil-kecil. Bapak Ibu para saudara-saudara, setiap kali kok kita itu salah sangka, maka supaya kita menghindari salah sangka, marilah kita nyedam. Maka itu yang dibuat bacaan hari ini dan direfleksikan oleh Paus Fransiskus. Petrus itu supaya tahu sebetulnya kuburnya itu bagaimana dia nyedam. Oh, orang dicolong wong. Karena nek dicolong wong orang mungkin diblejeti kali ya, diblejeti. Ya itu lah. Masuk nyolong kok apa itu namanya kafannya dicopot, dibotol, masuk udara gandul gitu ya Bapak Ibu, enggak. Jadi wah ternyata kalau dicuri kafannya mungkin orang marit, tapi kan diceritakan ketika si Petrus itu munggah ke dalam, ternyata kain kafannya sudah tersetrika, sudah dibiasi oleh Tuhan Yesus, maka putihnya berkilau seperti orang mengelantang. Ada orang yang bisa mengelantang itu, betul nggak? Betul, karena pakaiannya sudah pernah dikatakan itu pakaiannya berkilau-kilauan. Kalau kain peluhnya juga terlipat. Nek jenenge wong nyolong Bapak Ibu, mosok sing ditinggal ditoto kan ya ada loh. Mana ada pencuri Bapak Ibu, kayak omah sing dileboni maling, terus tuh moto kan nggak ada. Mesti murah karet gitu ya. Yaitu sangka saya sih, karena ada maling yang baik hati juga, hati-hati yang buka gitu ya ada sih. Tapi gagasannya, yuk Bapak Ibu para saudara-saudara yang kedua, dalam kehidupan kita bersama, sampai kapanpun dan mau sampai kiamat atau sampai besok sama, kemungkinan besar kita tetap akan punya salah paham. Suaminya pulang pagi salah paham, istrinya pulang malam salah paham, anaknya nggak pulang-pulang khawatir gitu, betul ya kalau nanti pulang. Tapi banyak kok Bapak Ibu kita salah paham. Maka supaya tidak salah paham, bacaan hari ini mengatakan yuk dicegati gitu. Supaya akhirnya apa? Supaya kita tahu sebetulnya apa yang sedang dia rasakan, lalu kita tahu apa yang mau kita lakukan. Maka Bapak Ibu para saudari-saudara, yang pertama, Paskah ini mengajak kita, menurut saya dalam bacaan kita para rasul, yuk kita belajar dari Santo Petrus. Kesaksian tidak harus bicara lantang. Kita tahu Petrus tidak pasif bicara, maka dia mempersaksikan Tuhannya dengan apa yang bisa dia lakukan. Maka alih-alih kita belajar supaya semuanya bisa omong lancar tentang iman kekatolikan, Bapak Ibu, daripada demikian maka lebih baik mari kita memberi kesaksian lewat pekerjaan kita yang kita lakukan dengan penuh semangat. Lalu yang kedua, bacaan hari ini dalam kehidupan kita bersama mesti baik Bapak Ibu, ora sakti, apa itu namanya tunggu. Setiap kali kita pasti akan punya kesalahan, punya perasaan, punya dugaan-dugaan tertentu. Maka supaya mengurangi itu semua, yuk mendekat, yuk cari tahu, supaya akhirnya kita bisa tahu apa yang dibutuhkan, tahu apa yang terjadi sehingga mereaksi dengan lebih.
Semoga Paskah ini menginspirasi kita semua sebagai orang beriman Kristiani. Semoga kita senantiasa bersemangat, itulah kesaksian kita akan kebangkitan, dan semoga kehidupan kita senantiasa menjauhkan diri dari prasangka-prasangka yang sangat mungkin akan terjadi dengan cara mendekat, melihat lebih jelas. Nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin.